Oke, perkenalkan nama saya Reksi Andrew Gunawan, kelas IF 107, Prodi Teknik Informatika. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan live coding, di mana di live coding itu ada codingan C++ yang memiliki fungsi for, function, array, dan terdapat juga rekursif. Sebelum saya mulai coding, saya ingin menjelaskan terlebih dahulu apa itu for, function, array, dan rekursif. Oke, awal-awal kita mulai dari for. Oke, di sini apa itu for? For itu adalah ketika kita melakukan sesuatu yang berulang. Statementnya akan dijalankan. Bila statementnya benar, maka kodenya akan dijalankan. Sangat mudah seperti itu. Ini contohnya. Terus ada function. Ini function. Function itu adalah kayak sebuah kelas, sebuah kode yang ditutup di dalam kurung kerawah. Jadi function ini bisa kita panggil di dalam di dalam kode kita. Seperti itu. Terus ada array. Array ini adalah sebuah tipe data. Nah, ini contoh isi tipe datanya. Jadi dalam array itu ada seperti list datanya. Volvo, BMW, Ford, dan Mazda. Terus ada rekursif. Rekursif ini adalah sebuah fungsi di mana fungsi itu memanggil metodenya sendiri. Jadi langsung saja saya melakukan live codingnya dan saya mengimplementasikan for, function, array, dan juga rekursif. Oke, sini saya mulai bikin kodenya. Sebelum kita memulai kodenya, kita harus melakukan import dulu. Include IOStream. Nah, jangan lupa kita pakai juga std biar mempermudah kita dalam mengcoding. Sini space std. Oke, jangan lupa titik koma. Nah, selanjutnya kita mau deklarasi awal. Program yang mau saya buat ini adalah sebuah program faktorial di mana array-nya, data list array itu kita bikin faktorialnya. Misalnya list datanya ada 5, maka 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 itu akan menggunakan rekursif dan juga melakukan looping. Baik, saya lanjut kodenya. Kita bikin metodenya dulu. Saya mau bikin metode rekursifnya. Oke. In factorial in n. Oke. Dalam kurung jangan lupa. Terus kita bikin case-nya dulu. Di sini jika kondisinya jika n sama dengan 0, maka mengembalikan 1. Oke. Jika else seperti ini.
Oke, ini saya jelasin dulu. Untuk if yang ini, kasus dasarnya faktorial dari 0 adalah 1. Kalau faktorialnya 0, berarti return 1. Sedangkan bila n lebih dari 1, maka dia akan terus melakukan looping sampai nilainya berkurang terus sampai dia mendapatkan nilai 0. Bila nilainya 0, maka akan terhenti. Dia akan mereturn 1. Oke. Sekarang kita lanjut bikin ini. Ini metodenya jangan diganggu lagi. Kita bikin baru di sini. Sekarang kita bikin fungsi main. In main dengan buka kurung. Sini kita mau pakai array. Integer number. Jangan lupa untuk array kita pakai buka kurung yang ini. Nah, terus kita isi datanya. Buka kurung Kurawa. Kita mau isi 3, 5, 7, 9, 11. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ada 11 data di sini. 11 data ini akan melakukan faktorial. Misalnya 3, berarti 3 kali 2, 3 kali 2, 3 kali 1. Terus ada 5, 5 kali 4, 5 kali 3, 5 kali 2, 5 kali 1, dan begitu terus. Bagaimana cara itunya bisa berkali-kali terus? Itu dia akan menggunakan metode faktorial. Faktorial ini akan terus melakukan looping perkalian sampai hasilnya mendapatkan 0. Oke, jadi ini deklarasi dan inisiasi untuk array sudah. Sekarang kita lanjut. Jangan lupa titik koma. Lanjut kita in size number dengan size of numbers dibagi number dibagi size of numbers. Nah, fungsi dari in size ini dia akan menghitung ukuran sebuah array. Oke. Kita lanjut lagi. Ini masih saya inisiasi atau bisa disebut deklarasi ya. Jadi ada variabel number, terus di bawahnya ada variabel size. Variabel size ini dia akan melakukan perhitungan seberapa sih size-nya, ukurannya berapa kalau dibagi 0. Oke, lanjut. Kita pakai chode. Chode menghitung faktorial angka dalam array. Oke, chode ini dia kayak bakalan ngeprint sebuah line yang berisikan hitung faktorial dari angka dalam array. Oke, sekarang kita bikin sebuah function menggunakan looping. Pertama-tama kita tulis for in i sama dengan 0,
maka jika Zeiss plus plus. Saya jelasin dulu. I dideklarasikan sebagai 0 untuk pertamanya. Jika I kurang dari Zeiss, maka maka akan ditambahkan. Oke, kita lanjut. Kita bikin aksi yang akan dilakukannya. Sini. Code ini akan kita looping ya. Hitung L'Oreal dengan box adalah oke. Jangan lupa ininya. Nope, sorry salah. Oh, udah benar. NL jangan lupa di return biar mengembalikan hasil. Oke, codingan kita udah jadi. Terus sekarang akan saya eksekusi pakai aplikasi Visual Studio Code. Di sini. Dari Visual Studio Code saya pindahin ke Visual Studio, sorry. Kita paste. Oke, langsung kita running aja. Nah, ini akan muncul command prompt berisi hitungan faktorial. Misalnya faktorial dari 3 adalah 6. Faktorial dari 5 adalah 120. 7 adalah 540. 9 adalah 36280 dan seterusnya. Terus misalnya mau saya tambah atau ganti, bisa dari sini. Ini aku tambah. Kita bikin lebih besar lagi, 15, 17, 25. Kita running lagi. Dia akan ngelooping ya. Jadi kalau bisa saya jelasin, di function main ini dia akan menjalankan looping ini. Looping ini bila i-nya kurang dari Zeiss ini, maka akan terus melakukan looping. Maka i-nya akan nambah terus. Setiap ini kayak indexingnya 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi ini ada 8. Ada 8i. Karena di sini ada 8 juga. Terus untuk faktorial itu dari sini. Faktorialnya itu dia akan menghitung. Faktorial itu adalah sebuah metode yang menghitung perkalian. Misalnya faktorialnya saya contohin 7. Ini 7. Pas di sini, pas manggil metode faktorial, 7 itu dikali 6 dulu,
N-1 berarti 6, 7 kali 6, baru ngelooping lagi N-1, jadinya 5, 7 kali 5, 7 kali 4, 7 kali 3, 7 kali 2, 7 kali 1. Dan itu menghasilkan 5040. Jika N-nya udah habis, maka dia akan mereturn 1. Jadi seperti itu kode dari saya dan cara saya melakukan live coding. Apabila ada kesalahan dalam pengucapan, mohon dimaafkan. Terima kasih.